Salam 351 Bersama 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 351. Bersama 31. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi ini para pejabatnya ini tidak di teras, kita di dalam ruangan karena di luar hujan. Jadi sekali-kali kita juga nyiup. Karena hujan, suasananya lumayan sejuk, kita ingin cari kehangatan dengan bincang-bincang yang bisa menghangatkan. Tema kita pagi ini adalah tentang kesepakatan. Jadi kalau kita kembali ke prinsip dasar pekerjaan, hubungan kerja, kan yang paling prinsip sebenarnya sepakat dulu nih. Sepakat, meskipun ada batasan, ada upah, ada pekerjaan, ada perintah, itu kan tidak lanjut setelah sepakat. Nah, ini terkait kesepakatan ini mungkin banyak yang sudah melaksanakan, tapi banyak juga yang belum paham. Nah, kita ingin mencerahkan dengan yang ringan-ringan. Ya apa sih kesepakatan itu? Atau batasan-batasannya mana yang boleh dan mana yang tidak? Atau apa-apa yang boleh disepakati? Kita mulai dari yang paling prinsip dulu. Apakah itu kesepakatan? Monggo, dari mana dulu ini? Dari yang muda. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam kali ini yang kita bahas adalah kesepakatan. Ya. Pada dasarnya kesepakatan itu diatur dalam Undang-Undang Perdata atau BW, di mana di dalam pasal 1320 yang mengatur mengenai syarat suatu perjanjian, yaitu yang pertama adalah kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya. Di sini kesepakatan itu tidak pernah diatur apakah suatu kesepakatan itu harus tertulis ataupun tidak. Artinya apa? Kesepakatan itu bagus tertulis, tapi lisan pun juga boleh. Sedangkan untuk syarat daripada perjanjian sendiri di dalam 1320 itu yang pertama yaitu kesepakatan kedua belah pihak, yang berikutnya adalah kecakapan dari pihak-pihak yang bersepakat tersebut. Setelah itu ada objek yang disepakati, terus objek tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau merupakan kawasan yang halal. Di mana untuk syarat suatu perjanjian tersebut memiliki implikasi hukum, yaitu yang untuk syarat suatu perjanjian yang nomor satu kesepakatan dan yang nomor dua adalah kecakapan, itu merupakan syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka implikasi hukumnya adalah dapat dibatalkan. Dan untuk syarat objektif, yaitu unsur yang nomor 3 dan 4, apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka implikasi hukumnya adalah suatu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Selanjutnya mengenai kesepakatan baik lisan maupun tertulis, yang tidak diatur apakah perjanjian tersebut harus secara tertulis, sehingga bagaimana dengan kekuatan hukumnya. Pada dasarnya ketika kesepakatan itu baik lisan maupun tertulis, kekuatan hukumnya adalah sama. Artinya yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Akan tetapi di sini kan juga ada kelemahan-kelemahan terhadap kesepakatan yang dibuat secara lisan, yakni pembuktiannya. Pembuktian ini yang menjadi sulit untuk dilaksanakan karena tidak ada suatu hal yang tertulis, hitam di atas putihnya tidak ada, sehingga pembuktiannya menjadi sulit. Oke, mungkin gini. Ini kalau Pak Sulaji ketok ya, habis wisuda soalnya. Jadi ketok teorinya masih ingat. Jadi kalau kembali ke BW itu kan sangat longgar sekali. Makanya mungkin nggak ada salahnya juga kalau di kita masyarakat kadang
diam berarti setuju. Nah, kita kembali ke konteksnya dengan hubungan kerja. Jadi kalau di hubungan kerja kan negara ini sudah hadir dengan aturan-aturannya. Tadi disampaikan boleh tertulis, boleh lisan. Nah, kalau dalam tataran aplikasinya, jadi gini, boleh tertulis boleh lisan adalah, saya bayangkan gini, misalkan saya terus interview, dinyatakan diterima, terus ujuk-ujuk mulai Senin sampean kerja ya, terus Senin langsung disuruh kerja, itu boleh berarti, nggak harus tanda tangan macam-macam gitu, langsung kerja. Artinya gini, kalau di perusahaan yang mungkin perusahaan menengah kecil ya, dia nggak punya dokumen macam-macam, nggak punya rencana, begitu sampean gelem kerja tak gelem, ya Senin mulai kerja. Saya Senin datang langsung kerja, berarti boleh gitu. Kalau seperti itu. Gimana? Lanjut. Jadi kalau case yang seperti itu, makanya balik lagi kesepakatan yang kekuatan hukum dari kekuatan hukum kesepakatan yang tertulis ataupun lisan adalah sama. Cuma yang membedakan adalah pembuktiannya. Apabila case yang seperti tadi itu secara lisan oke boleh. Artinya perjanjian kerja itu sah. Cuma di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwasanya implikasi hukum dari suatu perjanjian yang dibuat secara lisan, bahasanya kan demi hukum ya, beralih menjadi suatu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sehingga di sini ada kewajiban oleh pemberi kerja, dalam ini pengusaha, untuk membuat sebuah surat pengangkatan untuk terhadap karyawan tersebut untuk menjadi karyawan dengan status hubungan kerja PKWTT. Dan apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajiban tersebut, artinya pengusaha tidak membuatkan surat pengangkatan terhadap karyawan atau pekerja buruh yang dalam perekrutannya itu perjanjian kerja secara lisan, di situ ada ancaman pidananya berupa pidana denda. Waduh, kok medeni ngono? Ya, mau gimana lagi? Aturannya demikian kan gitu. Berarti gini mungkin ya, misalkan saya posisikan saya ini pekerja baru nih, terus kan pasti ada interview, ngelamar, interview dan lain, dinyatakan selamat Anda diterima bekerja di tempat kami. Kan karena kita posisi seneng kadang-kadang nggak sempat takut atau nggak wani nanya gitu kan, nggak wani nanya, misalnya gini, nggak berani nanya hak kewajiban saya bagaimana, terus jangankan itu minta pengangkatannya, kadang-kadang saking senengnya ya itu tadi Senin kerja, berarti kan kalau saya sebagai pekerja yang benar kan menanyakan hak kewajibannya gitu ya. Itu ya, oke. Nah, ini agak ke sana lagi, lebih ke atasnya lagi terkait dengan pembuktian. Jadi yang banyak terjadi kalau kita baca di media gitu kan, mungkin kita nggak tahu awalnya sepakatnya gimana kan, tahunya setelah rame gitu kan. Nah, itu kan. Nah, terkait dengan yang lisan, kalau yang tertulis gampang ya, ada bukti dan lain-lain. Nah, kalau terkait lisan ini, tadi kan disampaikan pembuktiannya susah. Nah, kira-kira kalau saya posisi sebagai pekerja itu, pasti ya saya lebih susah lagi membuktikan. Itu mungkin ada tips dan triknya untuk mengatasi itu. Artinya gini, jangan sampai calon pekerja ini nanti mengalami seperti itu. Ya syukur-syukur berani meminta itu. Tapi kalau enggak, ya apa batas-batasannya yang lebih praktis lagi mungkin. Nah, Pak Edi ya baik. Ini diskusi Pak Ya. Diskusi. Kalau namanya di hubungan kerja, Yeah. ini menurut saya ya, Yeah. saya pribadi di luar konteks ini adalah ada dua, kesepakatan kerja dan perjanjian kerja. Kalau yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini lebih cenderung ke perjanjian kerjanya. Dan yang perjanjian kerja secara lisan itu biasanya untuk pekerja yang PKWTT. Kerja tetap. Kerja tetap. Kerja tetap. Sesuai dengan yang disampaikan oleh
Pak Suraji tadi pasal 63 di situ ada apabila perjanjian kerja dibuat secara lesan maka wajib dibuatkan surat pengangkatan. Dan memang seperti yang disampaikan ada di situ yang sanksi pidananya. Jadi pidananya pidana denda, Jadi dendanya sampai 50 juta rupiah. Pidana kok denda gitu. Bukan pidana kurungan kan. Kasih kompetisi maksudnya. Tapi di luar itu kalau memang pengusaha ini mau membuat perjanjian kerja secara lesan, berarti perjanjian kerja itu nanti pada saat terjadi masalah di pengadilan misalkan, apalagi dengan kita sebagai pengawas akan mengeluarkan sebuah produk sesuai dengan Permenaker 33 maupun Permen 1 2020 tentang tata cara pelaksanaan ketenagakerjaan itu ada yang namanya nota khusus. Terkait dengan pasal 59 ini ada yang namanya nota khusus. Nota khusus itu hanya khusus memuat terkait dengan hubungan kerjanya saja. Dan itu bukan bersifat rahasia. Tentunya kami nanti selaku pengawas akan membuat itu dengan disertai bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang ada. Jadi dalam pembuktian perjanjian secara lesan itu memang akan sangat sulit. Tentunya nanti tidak ada bukti otentik yang berupa dokumen, tetapi mungkin akan berupa hanya keterangan-keterangan. Atau kita dengan mengambil sumpah, keterangan, kalau memang dimungkinkan ada arsip di perusahaan yang di situ hanya tercatat misalkan, kan nanti intinya begini, kalau orang mau membuktikan, saya punya hubungan kerjanya dengan PTA misalnya, berarti kita akan membuktikan lain lagi, bukan hanya terkait dengan perjanjian kerja sama pekerjanya mulai kapan, sampai kapan, tetapi hal lain yang akhirnya kita buktikan, misalkan terkait dengan sama diikutkan BPJS-nya mulai kapan. Kalau ada slip gajinya mulai kapan dia dibayar di situ. Itu juga nanti akan membuktikan bagi pekerja, di mana pekerja ini bisa membuktikan meskipun tanpa ada perjanjian kerjanya. Tetapi untuk perjanjian kerja ini nanti bisa berlaku ini PKWT atau PKWT tentunya nanti turut campur dari Pengadilan Hubungan Industrial seperti apa yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jadi gini, kalau saya simpulkan tadi ada kesepakatan kerja, ada perjanjian kerja. Artinya yang boleh tertulis dan tidak tertulis, yang diatur tertulis dan tidak yang terkait perjanjian kerja ya. Kalau kesepakatan tidak mengatur harus tertulis atau tidak tertulis. Jadi kesepakatan itu bagian dari perjanjian. Oh, Satu kesatuan gitu ya. Unsur dari perjanjian salah satu adalah kesepakatan. Gitu ya. Oke. Jadi ini kan semangatnya mencerahkan. Kalau yang lain sudah cerah, minimal saya yang jadi cerah. Gitu. Nah, terkait dengan perjanjian kerja boleh tertulis atau tertulis, yang di dalamnya itu mengatur hal yang disepakati ya. Nah ini apakah harus detail mengatur yang di dalam perjanjian kerja itu hal yang disepakati atau hanya poin-poinnya saja ya, mungkin apa ya, ya pasti upah dan lain-lainnya, atau harus pernak-pernik, itu gimana itu, diatur nggak? Kalau secara teknis, secara teori sih nggak ada yang mengatur apa namanya, apakah harus detail atau tidak. Tapi karena yang namanya kesepakatan tadi merupakan bagian dari perjanjian, maka untuk mendapatkan kedudukan yang sama itu ya seyogianya sedetail mungkin. Nah, persoalannya di lapangan kan itu yang sering kali terjadi. Tidak pernah muncul perjanjian yang dibuat secara detail. Tidak muncul di perjanjian, diatur di PP. PP pun yang larinya kan ke PP atau PKB. Itu juga tidak mengatur secara detail. Apa sebabnya, apa akibatnya kan tidak pernah mengatur. Konsekuensinya dia tidak mengatur. Hanya mengatur sekedar orang bekerja jam sekian sampai sekian, bagian ini, upahnya ini, selama kurun waktu sekian lama, sudah selesai itu saja. Tapi tidak pernah ngomong apabila misalkan perjanjian ini berhenti karena sebab apa? Karena ada suatu sebab atau force majeure katakanlah seperti itu. Apakah ada kompensasi di sana? Itu tidak pernah mengatur seperti itu. Hanya jangka waktu sekian, selesai sekian, hanya mengatur itu saja. Dan kalau menurut saya, ya namanya perjanjian itu harus dibuat sedetail mungkin. Nah, antara hak dan kewajiban itu para pihak itu ya berimbang. Itulah kenapa makanya kalau di regulasi kan dia ngomong
bahwa perjanjian itu dibuat rangkap dua. Tujuannya kan untuk itu sebetulnya. Dibuat rangkap dua itu kan itu. Jadi gini, idealnya kan seperti itu ya, diatur detail gitu. Nah, problemnya adalah manakala tidak diatur, kemudian muncul sesuatu. Nah, sama-sama nggak mengatur nih. Terus solusinya bagaimana? Solusinya? Ini dari sisi pengawasan itu ya. Iya. Kalau kita dari sisi pengawasan, kalau yang di perjanjian itu tidak diatur, tentunya terkait dengan perjanjian maupun kesepakatan itu adalah salah satu bagian dari perjanjian. Di situ tentunya kita nanti akan beralih ke undang-undang yang lain. Undang-undang yang lain itu apa? Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kebetulan di undang-undang ini tentunya kalau nggak salah di pasal 2 itu ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan SPSB, serikat pekerja serikat buruh. Terkait dengan perselisihan hak, ini termasuk kalau sudah diperjanjikan dan di situ adalah hak normatif, maka di situ ada namanya nanti perselisihan hak. Nah, perselisihan hak ini itu nanti juga memuat apa yang sudah diperjanjikan, apa yang belum diperjanjikan. Misalkan klausul di perjanjian itu ada yang misalkan nanti cacat gitu ya, cacat menurut pekerja maupun menurut pengusaha. Menurut pengusaha sudah benar perjanjian saya, tetapi menurut pekerja, oh ini nggak pas, ada cacat hukum di sini. Maka perjanjian ini harusnya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Tetapi di situ tentunya bagi pengawas ini seperti kami pun tidak bisa serta-merta seperti itu langsung, oh ini batal, ini tidak. Paling kita bisanya ngomong, perjanjian saudara belum sesuai dengan ketentuan pasal ini, undang-undang ini, permen ini, dan lain-lain. Tetapi terkait dengan apa yang ada di perjanjian itu, kita selaku pengawas tentu hanya bisa menilai kan. Kita tidak bisa mengeksekusi. Makanya kita agak melebar sedikit dari perjanjian ini. Ada beberapa putusan pengadilan yang terkait dengan perjanjian kerjanya itu berbeda dengan apa yang kadang disampaikan oleh pegawai pengawas. Tetapi rata-rata yang ada di putusan pengadilan hubungan industrial, apa yang setelah ditetapkan oleh pegawai pengawas, kalau bukan ditetapkan ya, dibuatkan nota khusus ya. Dibuatkan nota khusus terkait dengan hubungan kerja itu di pengadilan itu bisa menjadi salah satu alat bukti yang kuat bagi pekerja, biasanya seperti itu. Oke. Jadi kalau kembali ke kesepakatan adalah dituangkan dalam perjanjian ya. Nah, ada nggak mengatur perjanjian? Kalau tadi kan dari Mas Eko salah satunya dibuat rangkap dua. Ada nggak batasan-batasan lain yang harus jadi panduan manakala perjanjian itu dianggap legal atau dianggap bisa mengikat kedua belah pihak? Ada batasan-batasannya nggak? Kalau batasan secara ya, jadi istilah kembali perjanjian kesepakatan, ada nggak batasan itu yang bisa mengikat para pihak? Secara teori nggak ada. Tapi ketika kita membuat perjanjian yang jelas, kita ini ya pisah dulu ya, yang 13/2003 sama yang cipta kerja termasuk yang PKWT kita bisa dulu. Jadi ketika kita membuat perjanjian itu kita jangan pernah melupakan asas ketika membuat perjanjian itu tadi yang tidak boleh dilupakan. Artinya perjanjian itu dibuat dengan tujuan yang baik, tujuannya seperti itu, tujuan yang baik yang tidak saling merugikan, kedudukannya berimbang antara para pihak. Kewajibannya begitu. Apakah ada batasan secara regulasi? Tidak ada supaya mengikat. Kenapa? Karena tadi di awal dikatakan ada syarat subjektif, ada syarat objektif, ada yang bisa dibatalkan, ada yang batal demi hukum. Itu aja masih ada perdebatan, dapat dibatalkan sama batal demi hukum. Siapa yang dapat membatalkan? Siapa yang kenapa dikatakan batal demi hukum? Apakah serta-merta ketika secara teori dikatakan batal demi hukum itu langsung serta-merta itu dianggap tidak ada? Secara teori dianggap seperti itu, tapi secara praktek tentunya kan ada dua pihak yang berkepentingan. Artinya kalau itu mungkin level yang lebih tinggi lagi lah. Iya. Jadi kalau yang selama ini kan gini, kalau perjanjian seringnya bermateri ya.
Ya, Itu diatur nggak sih harus Enggak. bermaterai apa enggak? enggak. Berarti nggak ada yang mengatur harus bermaterai ya? Enggak, materai itu hanya mengatur ketika ada suatu nilai di sana. Ketika kita transaksi ada materai, karena materai itu sebagai semacam pengganti untuk bayar pajak. Itu ada nilainya. Ketika itu ada nilai di sana. Nilai itu bukan apa ya, ya nilai nominal, saya katakan nominal. Apakah upah termasuk dalam hal itu? Enggak. Oke, berarti ya memang ada Gimana? berkaitan dengan perjanjian tadi. Bahkan balik lagi ke awal, perjanjian itu bisa lisan, bisa tertulis. tertulis. Nah, Apakah yang lisan ini tidak memiliki kekuatan hukum? Punya, tetap punya ya. tetapi yang membedakan adalah pembuktiannya itu yang sulit. Kalau terjadi sesuatu. Jika terjadi satu perselisihan kan gitu. Kesulitannya memang di sana. Secara teori memang itu dibenarkan seperti itu. Nah, cara pembuktian tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Edi. Balik lagi akhirnya nyampe di materai tadi ya. Ini yang sering salah kaprah itu. Nah, makanya kita bisa mencerahkan biar Materai itu hanya untuk transaksi yang ada nilainya, ada nominal. Transaksi ya, bukan perjanjian. Transaksi untuk transaksi itu materai. Kita berbicara materai. Apakah perjanjian kalau tidak ada materainya tidak sah? Enggak. tetap sah ya. Tetap sah. Orang salaman aja tadi dikatakan secara lisan salaman itu sudah sah. Sudah Iya. termasuk. Masa kita harus salaman pakai materai kan enggak gitu ya. Kita salaman kan harus pakai materai. Tetapi memang ada hal-hal suatu perjanjian itu yang diatur khusus. Misalkan harus memiliki kekuatan hukum ketika dilakukan di hadapan notaris. Gitu. Dalam bentuk akta perjanjian. Atau perjanjian kan macam-macam. Ada lisan, ada di bawah tangan. Oh iya, kali itu lebih luas lagi. Kalau perdata ya. Tapi kembali ke prinsip tadi kan kita poinnya adalah kesepakatan dalam hubungan kerja. Kalau dalam hubungan kerja ya tadi ada dua jenis lisan atau betul-betul kekuatan hukumnya sama. Yang membedakan dari segi pembuktiannya akan menjadi lebih sulit. Bahkan yang balik lagi dalam Undang-Undang 13 pun ketika suatu perjanjian itu dibuat secara lisan, itu pengusaha wajib untuk membuat surat pengangkatan. Jika tidak, undang-undang mengatur ada sanksi pidana yang mengancamnya kan gitu. Nah, oke. Berarti terus ini yang sering terjadi kan gini. Sebenarnya sudah ada perjanjian kerja nih. Pekerja dinyatakan diterima, biasanya Senin pagi tanda tangan perjanjian yang pasti pasalnya banyak. Kemudian seringnya nggak dibaca. Pasti ditandatangani, kemudian di suatu waktu pekerja merasa loh kok saya nggak dapat hak ini ya. Padahal ternyata di perjanjian kerja sudah mengatur. Emang katakan ini harusnya dapat hak apa ya? Mungkin baju ya. Kok pekerja lain dapat saya enggak? Oh, bagian sampai memang enggak dapat seragam. Ternyata sudah diatur di perjanjian kerja. Itu kalau pekerja beralasan saya enggak baca itu gimana? Dibenarkan enggak itu? Makanya dalam syarat sesuatu perjanjian ada misalnya itu cakap. Artinya cakap itu diharapkan para pihak ini bisa mengerti apa yang diperjanjikan. Ketika dituangkan dalam tertulis, maka para pihak yang kalau dalam ini perjanjian kerja ya, yang bekerja jelas tahu isinya. Yang calon pekerja ini ya harusnya jeli, harus membaca mulai dari awal hingga akhir, sehingga mengerti akibat hukum apa yang ditimbulkan dari perjanjian kerja yang disepakati tersebut. Di sini harus ya calon karyawan harus jeli. Jika tidak dan ternyata perjanjian tersebut telah ditandatangani, maka implikasi hukum itu melekat. Artinya perjanjian itu jika berakibat hukum macam-macam, ya itu artinya para pihak dianggap sudah tahu. Jadi nggak dibenarkan ya dengan alasan saya nggak baca itu. Tidak bisa. Sehingga asas fakta servanda itu berlaku. Perjanjian Opo itu? sebagai undang-undang Bagi itu karena yang case itu kan di episode sebelumnya kan kita bahas tentang penahanan ijazah. Kan case-nya banyak kan gitu. Sebenarnya udah ditulis di perjanjian bahwa ijazah ini akan diberikan setelah bla 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 bla.
di tengah jalan ternyata mereka ada prestasi terus hilang. Nah, begitu ngambil jasa harus bayar, bahasanya kan menebus ya. Padahal ternyata ada diatur di perjanjian kerja itu. Dan biasanya pekerja ini nggak baca itu. Itulah artinya ini. Apapun yang tertulis di situ manakala sudah diatur, sudah tanda tangan ya. Dianggap sudah selesai. Baca nggak baca, nah itulah hati-hati. Karena kecakapan tadi ya, kan Iya. kaitannya sama kita. Salah cakap. Kecakapan itu kan termasuk dalam salah satu syarat ya, satu syarat yang tadi dikatakan subjektif objektif. Nah, kecakapan itu masuk dalam syarat subjektif. Ketika kita ngomong kesepakatan, mereka sepakat nih salaman, ini kan sepakat salaman. Lalu cakap itu karena secara dewasa tidak sedang dalam kondisi pengampuan, artinya orang ini tidak gila kan gitu ya. Nah, dua itu tadi masuk dalam syarat subjektif. Nah, ketika ada kalimat, saya tidak baca, terus kalau tidak setuju harus bagaimana? Misalnya seperti itu, ya silakan datang ke pengadilan. Kalau memang tidak setuju kan begitu ya, minta untuk dibatalkan. Karena itu masuk dalam syarat subjektif yang dapat dibatalkan. Oke. Begitu ya. Nah, jadi kebetulan juga secara teori ya kita juga menganut hukum positif ya. Kita ketika kita lahir menghirup pertama kali, detik pertama menghirup udara itu kita dianggap sudah tahu semua regulasi yang ada di Indonesia. Berat ya. Kita menganut itu. Menganut itu. Terus gini, selanjutnya kan gini. Kalau tadi alasannya dia nggak baca. Ya. Ada juga gini. Waktu tanda tangan mungkin dia juga nggak baca detail. Bacanya sampai baca tapi lupa isinya. Kemudian kadang-kadang pekerja itu nggak dapat kopinya. Begitu terjadi suatu masalah kemudian ini dulu bukan seperti ini perjanjiannya. Itu gimana kita pembuktiannya gitu. Pekerja mengaku nggak seperti itu kan repot juga. Gini, makanya kalau dulu kalau kita ingat masih zaman kuliah cili-cilian dia nih Mas. Harusnya kalau membuat kesepakatan atau perjanjian atau apapun itu kan mesti di setiap lembar itu kan mesti ada kolom untuk Arabnya. Tujuannya apa? Biar untuk setiap lembar itu tidak pernah diganti oleh pengusaha maupun oleh pekerja ataupun oleh kedua belah pihaknya. Terus kenapa harus dibuat rangkap dua? Biar salah satunya itu kalau yang ini ada yang diganti, itu biar salah satu, oh enggak ini dulu seperti ini loh, buktinya saya seperti ini. Ini berarti diganti bla bla bla. Tapi kalau di situ nanti masih tidak ada titik temu, biasanya kalau kita lebih jauh dalam sebuah persidangan yang rada besar-besar gitu, itu biasanya dibuktikan ini tinta ini diprint tahun berapa, kan gitu biasanya. Bisa gitu. Bisa. Diuji di Polda ada itu, di Polda atau namanya forensik itu ada dari tinta ini di print dibuat tahun berapa, itu ada. Saya dulu pernah waktu masih bekerja di kantor pekerjaan. Tetapi kalau kita ini mungkin lebih kita kerucutkan membuat perjanjian atau persetujuan atau kesepakatan kerja yang terkait dengan hubungan kerja. Yang isinya mungkin di situ nanti ya, biasanya kalau kita melihat itu satu ada pengupahannya, ada tempat kerjanya, ada batas waktunya, kan gitu ya. Terus ada jabatan yang dipakai di situ misalkan gitu. Tetapi dari apa yang disampaikan Pak Eko maupun Pak Suraji terkait dengan syarat sah suatu perjanjian atau perjanjian yang seperti pasal 1320 BW tadi, maupun yang ada di Undang-Undang 13. Undang-Undang 13 untuk syarat PKWT masih tetap. Di Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada, di PP 35 masih tetap juga sama isinya. Di situ harus ada nama, alamat perusahaan, jenis perusahaan, nama, umur, jenis kelamin, jabatan, tempat kerja, besaran upah, pembayarannya, dan hak-hak lain atau hak dan kewajiban pekerja ataupun buruh, dan hak kewajiban dari pengusaha untuk membayar itu. Tetapi kalau apabila misalkan kita, saya tidak mengetahui kalau dulu ada bahasa saya mau dibayar upah di bawah upah minimum, atau saya ditahan ijazah saya, kan gitu ya. Merasa nggak baca, merasa tidak baca. Apapun alasan dari pekerja seperti itu, kalau sebuah apa yang sudah ditandatangani itu sudah dituangkan di sebuah perjanjian, maka mau tidak mau dengan alasan apapun itu sudah mengikatkan dirinya.
sudah memikirkan dirinya di perjanjian tersebut, apapun alasannya. Tetapi kalau di tengah perjalanan tiba-tiba ada pergub kita. Nah, pergub kita Perda 8 ini adalah perda satu-satunya yang mengatur tentang penahanan ijazah. Di seluruh Indonesia, saya rasa tidak ada. Bahkan kemarin banyak-banyak teman-teman yang dari luar pulau, mungkin yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, itu menanyakan, memang ada aturan terkait dengan penahanan ijazah yang bisa dipidanakan. Itu ternyata hanya satu-satunya yang ada di Indonesia adalah di Jawa Timur ini, yang saya tahu. Dan itu mungkin bisa juga menjadi rujukan daerah-daerah lain. Tetapi terlepas dari itu, karena itu sudah tertuang dan meskipun ada sanksi pidananya, maka perjanjian itu harus dibatalkan dulu. Meskipun di situ bahasanya demi hukum atau batal demi hukum. Kalau demi hukum atau batal demi hukum berarti kan dianggap perjanjian itu tidak ada. Seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, tetapi apakah pegawai pengawas bisa membatalkan perjanjian itu kan gitu ya? Kalau menurut saya kita nggak bisa membatalkan itu, tetapi ada proses lebih lanjut. Meskipun sudah disampaikan Pak Eko tadi, secara teoritis demi hukum atau batal demi hukum itu adalah serta-merta secara teoritis. Tetapi pada prakteknya itu yang pernah saya alami waktu saya menjadi HRD dulu itu sama. Jadi harus melalui pengadilan. Pengadilan mana yang membatalkan? Ya nanti dicari pengadilan yang sesuai dengan konteks permasalahan. Kalau terkait dengan perjanjian kerja misalkan, berarti ya ada di pengadilan hubungan industri. Ya, oke. Jadi mungkin nambahin Monggo. terkait dengan perjanjian kerja tadi, yang masalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kalau batal demi hukum kan sebenarnya memang serta-merta ya. Akan tapi dalam praktek itu kenapa harus diputus oleh lembaga yang berwenang, dalam ini di pengadilan. Karena di situ ada dua kepentingan yang berbeda. Ada dua kutub yang saling tarik menarik kan gitu. Karena kepentingannya berbeda sehingga harus ada lembaga yang memutus apakah itu atau yang menilai dan memutus apakah perjanjian tersebut memang batal demi hukum. Artinya jika sudah ada lembaga pengadilan, di sini kan putusan pengadilan itu memiliki kekuatan eksekutorial yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Oke. Lanjut untuk terkait dengan perjanjian kerja tadi. Kalau tadi kita bahaskan yang menurut BW, Pak ya. Ya, betul. Sementara perjanjian kerja itu sendiri juga sebetulnya menurut BW juga belum selesai. iya. Karena menurut BW sebetulnya karena banyak perjanjian itu luas sekali kan. Karena itu menjadi dasar kita dalam membuat satu perjanjian. Kita kadang syarat subjektif dan syarat objektif saja masih bingung. Di BW sendiri ada 4 ya, ada 4. Ada kesepakatan yang jelas, kecakapan, lalu ada tadi ada objek ya, serta persyaratan tertentu, lalu kausa yang halal. Nah, pemahaman terhadap 4 ini saja seringkali tidak sama. Oke. Tapi gini mungkin Pak ya. Karena kita konteksnya adalah perjanjian kerja, Ya. dianggap kalau orang seperti kan cakap. Makanya kita fokus ke kesepakatan tadi. Sebagaimana kalau di undang-undang pengatur khusus ketenagakerjaan kan ya undang-undang 13 ya. Nah. Kalau dalam undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perjanjian salah satu perjanjian itu diatur dalam pasal 52 ayat 1. Ya, poin-poinnya di situ. Poin-poinnya itu ya. Poin minimal kan ya, syarat minimal yang harus dikeluarkan. Di Undang-Undang 13 itu juga mengadopsi dari Undang-Undang BW kan gitu. Cuma dia lebih detail ke tataran aplikasi, teknis. Kan harus poin-poin minimal ini. Dan itu nanti dijabarkan lagi ketika pegawai itu harus begini kan gitu. Nah, di PP. Jadi satu lain. Oke. Karena memang implikasi dari perjanjian itu banyak sekali. Perjanjian itu menjadi punjernya. Ya. Oke. Saya sepakat dengan Pak Eko, artinya memang bahasan tentang ketenagakerjaan luas sekali, ya mungkin selesai juga dalam satu episode. Makanya ini kembali pesan sponsor, tetap ikuti channel ini, ya. Mungkin Subscribe, like, dan share. ya.
Boleh ya? Ah, boleh, nanti kan gampang diedit. Nah, boleh. Mungkin kita di depan ini yang berbicara ini mungkin salah satu dari pengawas tenaga kerjaan yang jumlahnya sekitar 100 berapa di Jawa Timur ini. 180-an. Kita memiliki fungsi, salah satunya adalah fungsi pembinaan. Baik ini mungkin bermanfaat untuk bagi para pencari kerja ataupun bagi para pemberi kerja, dalam hal ini pengusaha. Dalam perjanjian kerja hendaknya dibuat secara tertulis, walaupun lisan pun boleh, tapi berarti memiliki implikasi hukum lain juga. Apabila perjanjian itu dibuat secara lisan, maka di situ pasti akan muncul suatu perselisihan di kemudian hari. Barang kalau sudah perselisihan, maka akan sangat merugikan bagi kedua belah pihak. Karena apa? Walaupun di situ mungkin denda 50 juta itu sedikit, tapi efek yang ditimbulkan banyak. Energi yang dibutuhkan juga banyak. Artinya energi dari perusahaan kan menjadi terkuras. Betul. Harusnya tidak mengurusi hal-hal yang seperti itu, karena ada pengaduan yang dibawa oleh pekerja buruh ataupun serikat buruh yang datang ke pengawas tenaga kerjaan. Mau tidak mau pengusaha kita lakukan pemeriksaan, bahkan kita lakukan pemanggilan, sehingga ya mau tidak mau konsentrasi dalam bekerja pasti akan terganggu. Untuk itu kami sebagai pengawas tenaga kerjaan menghimbau kepada pengusaha dalam membuat perjanjian kerja hendaknya dibuat secara rinci, tertulis, dan untuk mencari calon pekerja apabila sebelum menandatangani suatu perjanjian kerja hendaknya dibaca secara teliti sehingga tahu mengenai akan hak dan kewajiban sebagai pekerja nantinya. Oke. Saya tambah satu lagi, meneruskan Pak Suradi. Oke. Selain dibuat secara tertulis, tentunya perjanjian itu biar tidak ada yang memalsukan dan dipalsukan, baik oleh para pihak, harus dibuat rangka dua, satu untuk pekerja, satu untuk pengusaha. Selain itu, sesuai dengan amanat undang-undang juga wajib dicatatkan pada dinas tenaga kerja setempat di mana perjanjian tersebut dibuat. Betul. Oke. Pak Eko mau nambahin lagi? Nah, Cukup? Oke. Terima kasih. Tambahannya yang ingin tambahannya gini. Yang harus dipahami adalah kita di Indonesia makanya ya hukum tadi yang saya katakan, detik pertama kita keluar dari rahim orang tua kita itu kita dianggap mengetahui semua perjanjian. Jadi kita tidak bisa ngomong saya tidak baca perjanjian itu, kita tidak bisa seperti itu, yang harus dipahami. Dan bukan karena kita bekerja pada lembaga negara, jadi saya enak udelil yang ngomong, bukan seperti itu. Kita memahami semua orang itu butuh pekerjaan. Kembali lagi, mana yang harus kita kedepankan? Apakah pekerjaannya, apa aturannya? Kan itu ya. Betul. Kalau kita ngomong aturannya, bukan tidak mungkin tidak akan pernah dapat pekerjaan, kan itu ya. Tapi kalau kita ngomong pekerjaannya, bukan tidak mungkin juga banyak pelanggaran peraturannya. Nah, tinggal kita tinggal kita menyikapinya seperti apa. Ya, kembali lagi, badan hukum itu selalu bermata dua. Yang namanya keadilan itu, ketika kita ngomong keadilan, ya disitulah ada ketidakadilan, itu yang harus dipahami. Baik, terima kasih Pak Eko, Pak Edi, Pak Suradi, para pejabat semua atas pencerahan hari ini. Semoga ini bisa menambah wawasan kita semua. Kalau mungkin ada yang masih kurang jelas, boleh tulis di kolom chat. Nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Yang jelas bocoran dari saya, masih banyak hal yang perlu kita cerahkan lagi, kita perbincangan lagi. Misalkan apa-apa yang boleh diperjanjikan, disepakati. Bagaimana kalau kesepakatannya itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan lain-lain. Tetap ikuti saluran ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 351. Bersama kita satu.